Halo Sobat AgriVoice, senang sekali bisa kembali lagi hadir di tengah-tengah kesibukan sobat-sobat sekalian. Nah, kali ini kita bakal membahas mengenai paradoks lulusan pertanian antara memilih pendidikan atau karir di luar pertanian dengan realita yang ada. Bersama aku, Muhammad Zainal Faiz, di podcast AgriVoice. Nah, di podcast kali ini bisa jadi spesial banget nih, karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Mas Safrudin. Ya, halo Mas Safrudin. Halo. Kabar baik, bagaimana? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum aku lebih banyak membahas mengenai paradoks pertanian, bisa perkenalan dulu nih dari Mas Safrudin. Oke. Kita teman semuanya, Mas Faiz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safrudin Mustafa, biasa dipanggil Safrudin. Saya alamat di Desa Karangbangun, Kecamatan Matisih, Kabupaten Karanganyar. Lulusan Fakultas Pertanian angkatan 2019, lulus tahun 2024, Mas Faiz. Oke, mungkin disclaimer dulu nih. Apakah dari Mas Safrudin ini kan lulusan pertanian? Apakah sekarang juga berkarir di pertanian atau tidak seperti itu? Alhamdulillah berkarir, Mas Faiz. Alhamdulillah berkarir di pertanian dan beberapa juga budidaya. Kita juga ada supplier dan kita juga mengurusi kajian kebijakan. Oke, berarti aktif di on farm dan juga off farm ya, Mas? On farm, off farm, dan non farm. Oh, bahkan 3 sektor ya? 3 lini. Tiga lini. Oke. Oke, dalam podcast kali ini mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama nih, Mas. Nah, mungkin dari Mas Safrudin sendiri, menurut Mas Safrudin, itu mengapa banyak dari lulusan pertanian itu yang memilih untuk bekerja di luar sektor pertanian? Padahal ketika kuliah, ketika sekolah mungkin di SMK pertanian gitu, Mas. Oke. Kalau terkait dengan lulusan, memang kalau secara kasat mata memang sedikit ya. Dan pada prinsipnya selama tidak ada undang-undang yang mengatur, tidak ada dari Kementerian Pendidikan mengatur, itu sebenarnya kita setelah lulus itu entah dari SMK, S1 itu bebas mau kemana. Entah lulusan teknik mau jadi guru ya nggak apa-apa, entah lulusan kehutanan jadi bisnismen nggak apa-apa. Terus secara normatif nggak apa-apa karena tidak ada peraturan yang mengatur. Akan tetapi, misal kita Fakultas Pertanian lulus itu kok nyeleweng, tidak bekerja di sektor pertanian, itu kita meninggalkan salah satu tanggung jawab. Tanggung jawab itu namanya tanggung jawab moral, Mas Faiz. Oke, tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral sebagai lulusan pertanian, ya apa? Berkontribusi sekecil apapun memajukan pertanian di Indonesia. Tidak harus menjadi petani. Kecil apapun. Begitu juga sama guru tanggung jawab moralnya apa? Ya, sebagai guru mengajar. Lulusan pendidikan. Oke, sebagai lulusan pendidikan ya guru, dosen dan lain-lainnya. Lulusan teknik ya jadi arsitek, teknisi, engineer seperti itu. Itu kan ada tanggung jawab yang tanggung jawab atas tindakan yang telah kita pilih sebelumnya. Kita memilih Fakultas Pertanian, kemudian lulus jadi sarjana pertanian. Tanggung jawab moralnya apa? Ya kita berkontribusi kepada pertanian sekecil apapun. Jangan sampai nol gitu. Yang saya sayangkan teman-teman kita itu masih sedikit yang berkontribusi di bidang pertanian. Itu yang kita sedikit sayangkan. Bagaimana biar lulusan pertanian bisa berkontribusi sekecil apapun di bidang pertanian? Itu adalah tanggung jawab fakultas, tanggung jawab kurikulum pendidikan, dan juga tanggung jawab Kementerian Pertanian juga. Jadi tanggung jawab bersama, tidak hanya kita bebankan pada univ saja gitu. Bicara mengenai kurikulum pendidikan tadi sih, Mas, terkait hal tersebut kan berarti ada kaitannya erat dengan institusi pendidikan tinggi seperti itu. Nah, kalau bicara hal tersebut, apakah kemudian kurikulum pendidikan hari ini itu sudah cukup mempersiapkan mahasiswanya untuk terjun di sektor pertanian itu sendiri? Gimana, Mas? Kalau penilaiannya cukup atau tidak cukup itu tergantung diri masing-masing kembali. Karena gini teman-teman dan Faiz, kalau dari diri saya pribadi di Fakultas Pertanian Indonesia itu terlalu banyak
terbagi-bagi jurusannya. Karena saya sudah merasakan alumni Mas Faiz. Oh. Kalau Mas Faiz oke lah, sekarang fokus belajar nggak apa-apa. Tapi kalau saya sebagai alumni itu sangat kurang. Karena apa? Ya mungkin di PKP sendiri kita secara budaya itu harus belajar sendiri. Iya. Jadi ilmu AGT itu saya setelah lulus itu masih kurang. Masih minta petani dong daripada saya. Oke. Petani. Makanya itu kalau secara kurikulum menurut saya pribadi masih kurang. Karena itu juga berpengaruh nanti lulusan pertanian nggak jadi petani itu berpengaruh juga karena kurikulum di kuliahnya seperti itu. Oke. Makanya kalau lulusan PKP jadi penyiar radio bisa ada dong. Ya. Makanya nggak dicocok di pertanian. Mungkin itu yang masih jadi persoalan sekarang. Oke. Mungkin bisa diceritakan gimana nih, Masnya kan dari lulusan sarjana pertanian, nah kemudian berkarir di pertanian. Mungkin bisa diceritakan untuk bisa memotivasi ya pemirsa penonton Agrivoice sekalian. Oke. Ya, jadi kalau saya pribadi sekarang ada 3 lini Mas Faiz. 3 lini ya. 1 lini kebudayaan, Ya. 2 lini bisnis, 3 lini non farm atau kajian kebijakan tadi. Itu saya tergabung itu. 1 lini pemberdayaan sekarang kita tergabung dan sama-sama membangun kelompok Taruna Tani Mas Faiz. Oh, kelompok Taruna Searching Tani. di Instagram kelompok Taruna Tani Sumber Gede. Sumber Gede. Itu bisa dicari di Instagram. Kita satu di Desa Karangbangun, sekarang juga dulu mendapatkan amanah program pekarangan Pangsari, dan ini alhamdulillah Mas Faiz kerjasama dengan UNS juga terkait dengan smart farming dan berkebun. Yang kedua ini bisnis, sekarang jadi ya direktur, bisa ya pemilik aja di PT Tani Alami Internasional. Kita basically ada 2, budidaya dan supplier. 1 budidaya itu kita sementara budidaya jamur kuping, karena kan sebelumnya di Jepang setahun jamur kuping, belajar jamur kuping internship internasional. Ini saya terapkan berbasis IoT. Jadi penyiraman secara otomatis kita sudah terapkan di situ, dan kita sekarang sementara baru 5.000 karena nanti peningkatan kerjasama kita dengan UNS, khusus Fakultas Pertanian UNS, alhamdulillah. Kemudian kita menjadi supplier ubi Mas Faiz. Ubi ya. Biji lembu tahu? Belum tahu nih Mas. Biji lembu itu ubi madu. Oh, ubi madu. Ya, ubi madu ya teman-teman, kalau tahu ubi madu itu yang bisa di oven. Yang ubi oven ya. Ya, kita masih berusaha karena barangnya ini skala langka, yang spek ekspor kita masih berusaha mengamalkan pengumpul-pengumpul. Tapi yang kalau spek yang kios Ya. kita sudah main. Kemarin kita kurang lebih baru 1 bulan itu hampir 5 ton Oke. kita produksinya gitu. Jadi itu dicuci, didiamkan seminggu, bisa di oven. Jadi kita supplier itu sementara. Kantor kita di Merangkang, Mati sih. Kantor kami di situ, jadi segala barang di situ. Termasuk kita juga supplier jamur kuping spek premium. Jadi ke jamur kuping premium kita masih juga develop itu. Itu yang segi bisnis Mas Faiz. Yang ketiga nih. Yang ketiga adalah segi public policy, kajian kebijakan. Jadi sekarang saya diamanai jadi penanggung jawab sekretariat di Himpo Indonesia. Himpo Indonesia, teman-teman bisa dicek. Himpo itu himpunan mitra produsen pupuk organik subsidi di Indonesia, subsidi dan non subsidi. Sekarang kita bekerjasama dengan Pupuk Indonesia holding company dan Kementerian Pertanian RI dan lisensi organik. Kita dapat kurang lebih 74 mitra di seluruh Indonesia. Setiap mitra itu badan usaha A, B, C, dan kurang lebih 1 tahun itu kita ditarget pemerintah langsung itu 500.000 ton. Jadi kita menjadi organisasi terbesar Di Indonesia ya? Iya, bahkan di dunia mungkin. Karena nggak ada di dunia. Jadi organisasi terbesar di Indonesia yang memproduksi pupuk organik granul berkualitas SNI 77632024. Kita gitu, dan kita dapat dananya dari pemerintah langsung karena kita sebagai vendor dan investor gitu. Artinya berarti Mas Safrun sendiri aktif di pertanian on farm, off farm, dan juga non farm ya? Yes,
semua baru kita garap karena baik lagi tanggung jawab moral. Oke. Jadi baik lagi bagi siapa saja yang sadar gitu aja. Oke. Oke, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di media sosial, Mas. Boleh. Oke. Yang pertama dari Instagram, dari Arif Kon Esmi. Ini ada satu kendala, pengen bertani nih, tapi tidak punya lahan sawah pertanian gitu. Ya. Tanggapannya Mas Safri? Ya, kalau itu masalah klasik sebenarnya, masalah yang sangat klasik. Kalau tidak punya lahan ya sewa dong, gimana lagi? Oke. Beda lagi kalau nggak punya modal, nah itu beda pertanyaan, beda jawaban. Kalau nggak punya lahan, 1 sewa, 2 pakai smart farming, 3 pemilihan komoditas tertentu, contoh jamur. Jamur kan nggak harus luas. Oke. Itu kan juga bisa diri juga. Itu menurut saya masih masalah klasik yang sekarang masih bisa kita solusinya masih banyak. Oke. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas. Dari komentar yang ada di YouTube, kita semua tahu nggak sih kalau semua pertanian itu penting. Tapi kira-kira apa yang terjadi kalau lulusan pertanian itu nggak mau bekerja di sawah? Dalam arti tidak mau istilahnya bekerja di tempat yang berbau pertanian banget gitu Mas. Artinya pengen ke pertanian tapi nggak pengen dilihat pertanian banget gitu Mas. Itu masih gampang juga. Ya kan kita ada on farm, non farm dan non farm, ingat. Ya. Jadi digarap ya off farm, hilirisasi, kita jualan produk atau juga kita bisa jualan benih. Masih banyak sekali potensi itu. Jadi kita mainnya on farm, non off farm dan non farm itu masih juga bisa. Jadi tinggal itu aja. Lalu kan tadi ada pertanyaan sebelumnya. Ya. Jadi mau bekerja di pertanian tapi nggak mau kelihatan pertanian banget gitu. Oh ya. Maksudnya gimana nih? Ya pasti kan lebih ke ini aja, main teknologi aja. Atau enggak gini, kita itu kan lulusan S1 itu idealnya itu jadi pemimpin, direktur, bosnya, bukan employee biasa. Oke. Tinggal apa? Kita punya ide, fokus. Misal kita mau nggarap 1 hektar padi, Ya. kita nggak mau kotor nih, nyewa orang traktor, Oke. nyewa orang pandur, nyewa orang macul. Udah kita atur ini semua. Kita tinggal mandorin aja. Udah selesai. Itu nggak kelihatan pertanian dong. Oke. Mungkin untuk podcast Agrifos kali ini cukup seperti itu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sebelum saya tutup nih, sebelum aku tutup, mungkin dari Mas Safrudin bisa memberikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement yang barangkali dapat memotivasi teman-teman Agrifos sekalian gitu. Oke, terima kasih Mas Faiz. Ini sedikit dari saya, bahwasanya sektor pertanian itu selama-lamanya, selama manusia masih hidup, itu masih menjadi isu, masih menjadi sektor yang prospek, masih menjadi sektor yang terus digarap oleh pemerintah dan lain-lain. Maka dari itu, bagi teman-teman yang sekarang entah di lulusan pertanian maupun non lulusan pertanian yang belum terjun, dan bagi yang sudah terjun, tetap semangat dan tetap terus berkontribusi sebaik mungkin, meskipun kontribusi kita tidak diketahui oleh negara, kontribusi kita tidak diketahui oleh siapapun, asal kita tetap berkontribusi baik kepada pertanian. Entah nggak ada orang yang mengenal, entah nggak ada orang yang paham apa kontribusimu, akan tapi sekecil apapun tanggung jawab moral kita harus memiliki untuk memasukkan di sektor pertanian tercinta ini. Itu dari saya. Oke, keren banget nih closing statement dari Mas Safrudin ya, selaku lulusan pertanian sekaligus orang yang berkarir di sektor pertanian seperti itu. Nah, tak terasa waktu sudah cukup seperti itu. Terima kasih kepada sobat Agrivoice kalian yang sudah setia membersamai podcast Agrivoice, dan kami cukupkan, kami ucapkan sampai jumpa di podcast di episode selanjutnya yang tentunya akan lebih menarik dan lebih insightful lagi. Akhir kata dari aku, see you See you next time.